Halo anak-anak, kembali lagi bersama Balining Channel. Pada video kali ini, Balining Channel kembali berbagi mengenai video pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti tentang tokoh-tokoh kerajaan agama Hindu di Indonesia. Simak dan ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Sidaram Bhakarishyami Siddhir Bhavatu Nisada. Om Shanti 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 Om. Jadi, yang akan kita bahas pada video ini yaitu mengenai tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Kalimantan, tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Jawa, dan tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Bali. Tokoh kerajaan Hindu di Kalimantan. Pada abad ke-4 Masehi, di Kalimantan Timur terdapat kerajaan Hindu. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kutai dengan rajanya bernama Kudungga. Raja Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Setelah Aswawarman, kemudian kerajaan Kutai dipimpin oleh anaknya yaitu Mulawarman. Raja Mulawarman memerintah dengan adil dan bijaksana. Beliau selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Mulawarman adalah raja yang dermawan. Raja Mulawarman membagikan sapi sebanyak 20 ekor kepada Brahmana di lapangan suci Waprakeswara. Raja Mulawarman banyak meninggalkan prasasti. Salah satu prasasti peninggalan Raja Mulawarman adalah yupa. Yupa adalah tiang batu bertulis sebagai peringatan upacara yatnya. Ada 7 buah yupa yang ditemukan di Kutai. Tokoh kerajaan Hindu di Jawa. Yang pertama, Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang terkenal. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 Masehi. Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Pada zaman pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya, yang dibantu oleh adik dan pamannya, yaitu Cakrawarman menjadi panglima perang angkatan darat, sedang pamannya bernama Nagawarman menjadi panglima angkatan laut. Raja Purnawarman memerintah sangat bijaksana dan selalu memperhatikan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Dengan menggali sungai Gomati dan Chandrabaga sepanjang 11 km untuk mengatasi banjir dan irigasi sawah. Pada kerajaan Tarumanegara ditemukan 7 buah prasasti yang disebut dengan Saisila Prasasti. Adapun ketujuh prasasti tersebut yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Lebak. Dalam Prasasti Ciaruteun disebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah berani. Ia diibaratkan seperti Dewa Wisnu. Yang kedua, Raja Dharmawangsa Teguh. Raja Dharmawangsa Teguh adalah seorang raja dari kerajaan Medang. Ibu Dharmawangsa adalah cucu dari Empu Sindo. Ayah Dharmawangsa Teguh bernama Sri Makunta Wangsa Wardana.
Setelah ayahnya meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh memerintah pada tahun 996 sampai 1016 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raja Dharma Wangsa Teguh sangat memperhatikan karya sastra, di mana Raja Dharma Wangsa Teguh menerjemahkan kitab karya Maharesi Vyasa ke dalam bahasa Jawa kuno. Dharma Wangsa Teguh wafat pada tahun 939 Saka atau 1017 Masehi. Yang ketiga, Raja Sanjaya. Raja Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang. Kerajaan Medang disebut juga Mataram kuno. Sanjaya memerintah sekitar tahun 730 Masehi. Ia adalah keturunan dari Keraton Galuh. Ayah dari Sanjaya bernama Hyang Prabu Sena. Ibunya bernama Sanaha. Raja Sanjaya mendirikan candi untuk memuja Dewa Siwa. Sanjaya juga belajar agama Siwa dari para pendeta. Sanjaya adalah seorang raja yang religius. Raja Sanjaya mengeluarkan prasasti Canggal. Pada kerajaan Mataram kuno juga terdapat peninggalan candi yang besar, yaitu Candi Prambanan dan Candi Loro Jonggrang. Raja Sanjaya meninggal pada pertengahan abad ke-8. Ia digantikan oleh Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang keempat, Raja Airlangga. Airlangga merupakan pendiri Kerajaan Kahuripan Jawa Timur. Airlangga merupakan putra dari Udayana yang berasal dari Bali. Ibunya bernama Mahindradatta, putri dari Wangsa Isyana. Raja Airlangga, ia mempunyai dua orang adik, yaitu Marakata dan anak Wongsu. Marakata menjadi raja di Bali, menggantikan ayahnya, dan dilanjutkan oleh anak Wongsu sebagai penggantinya. Raja Airlangga menikah dengan Dewi Laksmi, anak dari Dharma Wangsa Teguh, Raja Kerajaan Medang di Jawa Timur. Di saat pesta pernikahan dilaksanakan di Kerajaan Medang, Kerajaan Sriwijaya menyerang Kerajaan Medang. Di dalam peperangan, Raja Dharma Wangsa Teguh dan keluarganya wafat. Airlangga melarikan diri, bersembunyi di hutan Wonogiri selama 15 tahun. Selama persembunyian, Airlangga mempersiapkan diri untuk merebut kembali Kerajaan Medang. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Sriwijaya, Airlangga membentuk kerajaan baru bernama Kahuripan. Raja Airlangga adalah pemuja Dewa Wisnu. Pada masa pemerintahannya, ia terkenal sangat toleransi dan penuh dengan kebijaksanaan. Toleransi adalah sikap saling menghormati. Toleransi beragama pada saat itu sangat baik. Airlangga sebagai pelindung agama Hindu dan Buddha. Pemeluk agama Hindu dan Buddha hidup rukun dan damai. Yang kelima, Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri yang sangat terkenal yang berasal dari Jawa Timur. Pada masa pemerintahannya, Jayabaya merupakan anak dari Gendrayana. Ia memiliki permaisuri bernama Dewi Sara. Dari perkawinannya dengan Dewi Sara, Jayabaya dikaruniai 4 orang anak, yaitu Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayabaya memerintah dari tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Raja Jayabaya dikenal dengan ramalannya seperti kedatangan penjajah, kemerdekaan, hingga kondisi politik modern. Ia meramal tentang masa depan Nusantara. Orang-orang meyakini tentang kebenaran ramalannya. Ramalannya disebut Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Peninggalan Raja Jayabaya berupa prasasti dan kakawin, yakni prasasti Hanpang, prasasti Talan, prasasti Jepun, dan kakawin Baratayuda. Yang keenam, Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi. Ibunya bernama Tribuana Tunggang Dewi dan ayahnya bernama Sri Kertawardana. Permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi. Dari perkawinannya, melahirkan seorang anak bernama Kusuma Wardani. Hayam Wuruk merupakan raja kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan.
di mana saat itu Raja Hyang Wuruk didampingi oleh Mahapatih yang gagah perkasa. Mahapatihnya bernama Gajah Mada. Yang ketujuh, Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapatih yang dikenal sebagai patih dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Gajah Mada dilahirkan tahun 1221 Saka atau 1299 Masehi. Gajah Mada dikenal karena perannya yang sangat besar dalam memperluas kekuasaan Majapahit dan menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Gajah Mada terkenal karena Sumpah Palapa. Ia ucapkan pada saat dilantik menjadi Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1336. Dengan sumpah ini menunjukkan komitmennya yang kuat untuk mempersatukan wilayah-wilayah di Nusantara dan menjadikan Majapahit sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi. Ia meninggalkan nama yang sangat harum sebagai tokoh yang mampu menyatukan Nusantara. Tokoh kerajaan Hindu di Bali. Yang pertama, Raja Udayana. Kerajaan Hindu di Bali mulai berkembang pada abad ke-8 Masehi. Raja Udayana menjadi raja pada kerajaan Bali kuno yang dikenal juga sebagai kerajaan Bedahulu. Raja Udayana memerintah di Bali bersama permaisurinya. Permaisurinya berasal dari Jawa bernama Mahendradatta. Nama gelarnya adalah Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharma Patni. Mahendradatta merupakan keturunan Wangsa Isyana. Raja Udayana memiliki 3 orang anak, yaitu Airlangga, Marakata, Pangkaja, dan anak Wungsu. Raja Udayana merupakan keturunan dari Wangsa Warmadewa. Raja Udayana memerintah di Bali sampai tahun 923 Saka. Raja Udayana diperkirakan meninggal tahun 933 Saka. Yang kedua, Raja Dalem Waturenggong. Dalem Waturenggong merupakan putra dari Dalem Ketut Ngelesir. Ia adalah cucu dari Raja Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dalem Waturenggong memerintah di Kerajaan Bali tahun 1460 sampai 1550 Masehi, di mana pusat pemerintahannya berada di Gelgal Kelungkung. Dalem Waturenggong memiliki beberapa putra. Putranya bernama Raden Pangersa dan Raden Anom. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Bali mengalami masa keemasan. Raja Dalem Waturenggong selalu menjunjung tinggi rasa keadilan, sehingga kondisi kerajaan sangat tentram dan damai. Raja Dalem Waturenggong dalam pemerintahannya didampingi pendeta istana yang bernama Dangyang Nirata. Dangyang Nirata berasal dari Jawa Timur. Yang kedua, Raja Dalem Waturenggong. Dalem Waturenggong merupakan putra dari Dalem Ketut Ngelesir. Ia adalah cucu dari Raja Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dalem Waturenggong memerintah di Kerajaan Bali tahun 1460 sampai 1550 Masehi, di mana pusat pemerintahannya berada di Gelgal Kelungkung. Dalem Waturenggong memiliki beberapa putra. Putranya bernama Raden Pangersa dan Raden Anom. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Bali mengalami masa keemasan. Raja Dalem Waturenggong selalu menjunjung tinggi rasa keadilan, sehingga kondisi kerajaan sangat tentram dan damai. Raja Dalem Waturenggong dalam pemerintahannya didampingi pendeta istana yang bernama Dangyang Nirata. Dangyang Nirata berasal dari Jawa Timur. Yang kedua, Raja Dalem Waturenggong. Dalem Waturenggong merupakan putra dari Dalem Ketut Ngelesir. Ia adalah cucu dari Raja Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dalem Waturenggong memerintah di Kerajaan Bali tahun 1460 sampai 1550 Masehi, di mana pusat pemerintahannya berada di Gelgal Kelungkung. Dalem Waturenggong memiliki beberapa putra. Putranya bernama Raden Pangersa dan Raden Anom. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Bali mengalami masa keemasan. Itulah tadi beberapa cerita mengenai tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini yaitu materi tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Indonesia adalah bahwa mereka memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia, baik dalam pembangunan, agama, maupun pemerintahan. Tokoh-tokoh ini tidak hanya memimpin kerajaan, tetapi juga berpengaruh dalam penyebaran ajaran Hindu dan membangun tradisi budaya yang masih relevan hingga sekarang.
Setelah menyimak materi mengenai tokoh-tokoh kerajaan Hindu di Indonesia, jawablah latihan soal berikut ini di kolom komentar. Terima kasih. Om Santi 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 Om.